Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review seperti biasa, sekaligus memberikan rekomendasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan ya bagi teman-teman untuk membeli saham esok hari ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu untuk IHSG hari ini turun ya di 1,03%. Padahal value-nya cukup tinggi ya di 13,13 triliun. Jadi cukup besar sebenarnya ya untuk value-nya untuk hari ini, tapi ya balik lagi IHSG yang membuat turun. Jadi saham-saham yang lain kebanyakan juga ikut juga turun. Oke, kita coba lihat di saham dulu sebelum kita masuk ke teknikal. Kita coba lihat untuk top value ada di mana? Ada di Elsa ya. Top value ada di Elsa. Yang selanjutnya ada di Antam. Antam juga masih banyak ya yang beli. Ada di Tins juga ya top value-nya. Kita coba top Gainer. Oh, nggak ada Bank sama Kepik lagi ya. Kemarin ada Bank sama Kepik, tapi nggak muncul lagi di top Gainer ya. Tapi untuk BABP besar juga ya, di 557 M. Wow, volumenya juga cukup besar. Untuk top loser ada film sama plan, tapi cuman dua ini aja ya top losernya ya. Kita coba lihat berdasarkan harga. BRIS turun ya, BRIS, Inco, BCA, tapi turunnya nggak terlalu besar ya. BBNI, tapi cukup unik juga ya untuk top losernya hanya dua ya untuk hari ini, nggak seperti hari-hari kemarin. Oke, baik, kita coba analisa untuk teknikal berdasarkan IHSG ya. Tadi IHSG turun ya, turun di 1,03%. Kita coba lihat secara teknikal. Kita bisa lihat 4 hari yang lalu dia naik ya. Ya sebenarnya wajar dia koreksi ya untuk sekarang. Koreksinya kita bisa lihat dia mantul di batas support ini ya. Dia mantul di batas support 0,618 di harga 6.209. Nah, bagaimana esok hari? Saya ngelihat kalau berdasarkan MA, moving average-nya, kemungkinan besok masih ada untuk beli ya, masih diharuskan untuk membeli sih sebenarnya. Kalau untuk MA-nya ya, berdasarkan MA 5, berdasarkan MA 10 juga, berdasarkan MA 50, 100, 200 gitu ya. Oke, berdasarkan MACD kita bisa lihat masih ada tren kenaikan, tapi sedikit ada tren penurunan ya. Di sini coba kita lihat berdasarkan faktor lain seperti Bollinger Bands seperti apa. Masih berpeluang ya sebenarnya untuk bisa naik sampai 6.444.
Terus kita coba lihat stokastik. Stokastik masih ada sedikit bisa kenaikan ya, sampai 92 ya, 92,83 masih bisa sampai 100. Saya lihat masih ada peluang ya, masih ada peluang untuk IHSG bisa naik besok. Ini turun kalau saya ngelihatnya emang harus turun karena emang 4 hari yang lalu dia naik, walaupun tipis ya kenaikannya. Tapi kalau misalnya IHSG turun gimana besok? Saya ngelihat kalau misalnya IHSG besok turun, kita bisa lihat di sini. Kemungkinan kita bisa lihat batas supportnya besok ya. Kalau misalnya di 6.209 ini tiba-tiba jeblok, kemungkinan IHSG besok berarti turun ya. Ini kemungkinan besar ya. Saya ngelihat ada kemungkinan IHSG turun, tapi besok mohon diperhatikan aja bagi teman-teman karena saya ngelihat ini batas ini ya. Kemungkinan jeblok juga bisa sampai di 6.118. Besok bisa dilihat apakah dia bisa ngelewatin EMA 20-nya juga atau enggak ya. Tapi kalau dilihat dari tren, saya masih berpeluang bahwa besok masih ada kenaikan. Harusnya masih ada kenaikan untuk IHSG ya. Oke, kita akan coba review terkait saham rekomendasi mingguan ya. Yang pertama ada ASRI. ASRI kita coba ganti dulu ke MACD. Oke, ASRI sebenarnya dari kemarin dia udah coba untuk melakukan tren penurunan. Ini bisa diperhatikan bagi teman-teman untuk esok hari. Sebenarnya adanya sedikit tren penurunan, tapi tadi ASRI mantul di MA20. Besok bisa dilihat ya. Jadi rekomendasi harian ini harus benar-benar diperhatikan karena tidak ada yang menyangkakan bahwa IHSG jeblok banget turun di sisi kedua tadi ya. Kita bisa lihat di sini besok di daerah batas supportnya ya. Kalau misalnya ASRI turun di 0,5 di harga 234, kemungkinan ASRI akan mendekatin harga 230 juga. Dan harus diperhatikan juga di sini ya. Daerah paling kecilnya di 222. Besok untuk teman-teman lihat apakah ada pergerakan kencang untuk adanya kenaikan atau besok ada pergerakan turun untuk ASRI ini ya. Itu untuk ASRI. Selanjutnya SIM juga sama kayaknya sama ASRI ya. Bentuknya adanya tren penurunan kayaknya. Iya kan? Adanya tren penurunan dari MACD, tapi ini belum bisa menjadi sebuah indikator yang benar-benar. Kita bisa lihat ASRI juga mantul di MA5 tadi. Dan coba dilihat lagi ya sama kayak SIM ini dilihat lagi sama kayak ASRI tadi ya. Apakah dia emang turun di batas support ini di 428 atau dia dari 428 ini coba breakout lagi ya, coba mantul lagi ke atas. Nah, itu tuh harus dicek nanti besok hari. Tapi kalau berdasarkan tren MACD dia kemungkinan akan ada penurunan. Selanjutnya WG.
Untuk WG udah melakukan penurunan ya, walaupun di satu hari di hari Senin dia naik, tapi selanjutnya dia turun, dan MACD merekomendasikan ini akan kemungkinan turun. Kita bisa lihat dia udah ngelewatin MA5 dan sekarang ngelewatin hampir ngelewatin batas support MA20-nya. Nah, saya ngelihat kemungkinan juga akan ada penurunan buat WG, tapi besok coba lihat di harga 230. Ketika di harga 230 adanya kenaikan yang tajam, berarti kemungkinan besok akan naik ya. Tapi kalau misalnya masih turun di harga 230, ya berarti adanya tren penurunan besok hari ya. Selanjutnya weton hampir sama ya, adanya tren penurunan. Jadi tapi ini dia mau menyentuh antara MA5 dan MA20, tapi nggak jadi, dia terjun lagi. Saya melihat ini agak hati-hati aja ya. Berarti teman-teman bisa beli di harga ini ya nanti. Di harga 320. Jadi kalau besok berarti ada sekitar 2 hari lagi ya. Kemungkinan juga akan turun. Tapi kita bisa lihat sebenarnya kemungkinan kecil ya dia bisa sampai ke sini. Kita coba lihat bagaimana dengan indikator lain ya. Indikator lain seperti apa? Kalau kita lihat Bollinger Bands seperti apa? Oh, dia berada di tengah-tengah ya. Ini antara keraguan. Kalau berdasarkan stokastik dia menyarankan untuk masih bisa up ya. Sebenarnya untuk weton ini masih berpeluang ya daripada yang tadi, sebenarnya yang 3 tadi, ASRI, SIM, sama WG tadi. Cuman besok harus dilihat ya, karena MA5 sama MA20-nya masih belum bertemu ya. Itu untuk rekomendasi mingguan. Kita coba lihat dulu review rekomendasi saya di hari Senin, yaitu Selasa ya, BBTN ya, BBTN ini buat Selasa Rabu ya. Kita bisa lihat hari Selasa dia naik, hari Rabu ini dia turun lagi, hampir bersama ya. Berdasarkan stokastik dia hampir sama dengan IHSG. Coba kita lihat berdasarkan MACD seperti apa. MACD dia up sebenarnya ya, harusnya dia masih bisa naik. Sekarang dia masih berada, ini dia udah hampir di angka 1 ya, di harga 1950. Tadi dia coba berarti mantul tadi ya, jadi kemungkinan saya ngelihatnya adanya bisa jadi tren penurunan juga. Coba dilihat besok kalau harganya turun. Kalau harganya besok turun, dia akan berada di sini ya, di harga 1855. Masih ini kan ya, masih diragukan untuk BBTN apakah dia akan coba keluar dan bisa mengejar batas support yang di 2000 ini, atau dia mengalami penurunannya. Selanjutnya Agi hari ini naik ya, walaupun ininya merah, naik di 0,65%.
bisa kita lihat hari ini adanya persimpangan, sudah bertemunya antara MA5 dan MA20. Untuk 3 hari ke depan saya masih merekomendasikan hari ya. Jadi 2 hari ya, Kamis Jumat saya masih merekomendasikan AGI karena saya ngelihat masih berpeluang. Di sini adanya tren kenaikan juga ya. Adanya tren kenaikan dari MACD, kemungkinan besar AGI masih bisa up ya. Besok diperhatikan kalau mau beli, sebenarnya beli di harga sekarang bagus ya sebenarnya, karena kemungkinan besok kalau ada tren kenaikan minimal maksimal beli di harga 1.550 ya. Kalau misalnya dia besok ada kenaikan lagi, belilah di harga 1.650. Itu untuk AGI saya masih rekomendasikan sampai Jumat ini, sampai Minggu ini. Itu untuk AGI ya. Selanjutnya saya merekomendasikan IRA kemarin ya. Ternyata IRA turun untuk hari ini. Hari ini dia turun di harga 1,6%. Tapi bisa kita lihat mantul ya. Mantul. Di sininya mantul. Untuk MA5-nya kemungkinan saya melihat untuk esok hari IRA masih bisa untuk naik ya. Saya lihatnya masih bisa naik untuk IRA. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk IRA esok hari, karena IRA harusnya bisa naik lebih tinggi ya. Karena dari MACD baru 2 kali mengalami kenaikan. Selanjutnya TINS. TINS juga turun di 5,15%. Tapi uniknya ini sudah ada pertemuan antara MACD-nya. Kemungkinan besok saya ngelihat TINS besar berpeluang untuk naik ya. Besok kalau misalnya dia turun, teman-teman bisa beli di harga 2.180 ataupun di sini ya. Coba lihat besok di harga 2.340. Itu buat TINS. Selanjutnya IMAS. IMAS juga turun hari ini di 2,35%. Dia mantul juga ya di MA5. Kita bisa lihat harusnya IMAS bisa naik besok ya. Karena emang adanya tren kenaikan, atau besok harus diperhatikan apakah dia bisa ngelewatin MA5 dan MA20-nya ya. Nah, itu tuh saya rekomendasikan untuk coba membelinya di harga ini besok ya, di harga 1.175. Kalau misalnya emang ada pergerakan untuk naik lagi, ini kemungkinan akan naik. Tapi kalau misalnya emang ada yang penurunan, itu benar-benar kayaknya memang ada penurunan. Tapi kalau saya melihat kemungkinan kecil ya untuk adanya penurunan untuk IMAS esok hari. Baik, itu untuk review. Selanjutnya saya akan memberikan 3 rekomendasi untuk esok hari dan hari Jumat. Yang pertama adalah DEX. DEX hari ini naik 4,76%. Bisa kita lihat DEX akan bertemu ya. DEX akan bertemu untuk MA5 dan MA20-nya ya. Jadi saya melihat ini sangat-sangat ada kemungkinan adanya kenaikan. Ini untuk MA5 dan MA20.
harganya pun masih berada di zona ini ya, di zona di bawah 0,38 ini. Jadi besok kalau misalnya ada kenaikan di 94, kemungkinan dia akan coba naik ke arah 101 untuk BEX. Berdasarkan MACD juga gitu, akan adanya tren kenaikan. Jadi untuk BEX sebenarnya dalam sebulan ini ya, kemungkinan ini masih sideways sebenarnya. Cuman besok harusnya ada kenaikan ya, karena sudah terlihat adanya kenaikan untuk MA5-nya. Ini berdasarkan MACD, kita coba melihat berdasarkan stokastik. Berdasarkan stokastik dia besok naik dan diharapkan besok naik ya. Jadi berpeluang saya melihatnya untuk BEX besok bisa up. Oke, itu untuk BEX. Selanjutnya ELSA. Biasa top value ya. Hari ini juga naik di 3,11%. ELSA masih berada di bawah 0,382 sama kayak BEX tadi. Kita bisa lihat ini sudah adanya sedikit persimpangan ya, akan adanya pertemuan antara MA5 dan MA20. Jadi saya melihat besok ELSA ini hampir sama kayak BEX, akan adanya kenaikan. Berdasarkan MACD kita bisa lihat MACD juga akan adanya tren kenaikan ya. Jadi saya merekomendasikan ELSA ini untuk esok hari, dan saya memprediksi ELSA besok kayaknya bisa ini ya, bisa arah ya, atau enggak naik di 14%. Ya, 10-14% ya. Karena peluang ELSA buat up besok gede banget ya. Lihat lagi besok kalau misalnya IHSG turun, nah itu tuh harus diperhatikan buat teman-teman untuk membeli ELSA besok. Selanjutnya BJBR. BJBR sudah adanya pertemuan dengan MA5 tapi tipis banget ya, masih tipis antara MA5 dan MA20-nya. Ini diakibatkan tadi turun sebesar 2,17% itu karena IHSG turun juga ya. Tapi saya melihat buat BJBR besok adanya tren kenaikan masih berpeluang, karena baru dua hari ini pertemuan antara MA5 dan MA20. Berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan. Coba kita lihat berdasarkan stokastik seperti apa ya. Masih ada tren untuk kenaikan, jadi saya melihat peluang BJBR besar ya untuk kenaikan esok hari. Baik, hanya 3 itu yang bisa saya rekomendasikan untuk hari Kamis dan hari Jumat. Kalau ada yang pengen, oh ya, sebelum itu teman-teman, kalau saya tidak mengharuskan untuk membeli, cuman saya melihat adanya potensi untuk kedepannya, untuk bisa teman-teman bisa analisis dalam membeli saham. Jadi faktor risiko ataupun keuntungan itu ada pada teman-teman sendiri. Terus saya, kalau ada teman-teman yang pengen berkomentar atau pengen menanyakan sesuatu, boleh di kolom komentar. Saran juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa untuk bangun channel kita Saham Receh, subscribe, share and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.